Mufi semua. Masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Gimana kabar teman sanak Mufi semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah film Donghua yang berjudul The Land of Miracles. Yang mana Donghua ini menceritakan tentang dua pemuda yang jenius, dengan identitas dan latar belakang budaya yang berbeda, akan tetapi karena artefak mutiara tanpa tanding, membuat mereka saling terhubung antara satu sama lain, untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum itu subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan update dan video terbaru. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Pada zaman es di Donghua ini, manusia diperbudak oleh dua suku, yaitu suku Siluman dan suku Roh, yang mengharuskan umat manusia berjuang demi mempertahankan hidup. Pada saat itu terjadi sebuah bencana, terjatuhnya sebuah asteroid kecil, yang dihuni oleh suku iblis dan suku monster, sehingga menabrak benua peri yang merupakan salah satu benua terbesar di planet Falan. Dengan jatuhnya asteroid itu, kedua suku besar, suku Siluman dan suku Roh, menyatukan seluruh umat untuk menyempurnakan 7 mutiara ilahi, agar bisa melindungi dunia dari serangan dan kehancuran, serta berharap agar mendapat keajaiban. Dengan 7 mutiara ilahi ini dapat membangkitkan harapan umat manusia, agar mendapatkan masa depan yang cerah serta kedamaian. Akan tetapi 7 mutiara ilahi tidak mampu menahan terjatuhnya asteroid itu, yang membuat benua peri terpecah belah, sehingga terbentuknya wilayah 6 besar dan laut 7 warna yang dikenal sebagai Tanah Keajaiban, sesuai judul yang akan kita bahas. Dan film pun dimulai. 心飞志，壮计划，渴望光明，可大灾变将，六欲共成。 Kita diperlihatkan kota hikmat di wilayah Fa, yang memperlihatkan segerombolan anak-anak yang sedang antri untuk memasuki kuil hikmat. Terlihat di sana giliran seorang anak yang bernama Fahua, untuk menentukan cahaya ilahi yang ia miliki, dan juga diperlihatkan seorang pemimpin di wilayah itu yang bernama Fayun. Fahua pun memulai prosesnya. Ia yang ingin mendapatkan kitab pengadilan dan tidak mau kitab ketertiban, malah mendapatkan kitab penegak kebenaran yang mengejutkan semua orang. Dan saat itu juga atas anugerah ilahi, terlahir lagi seorang penegak kebenaran di kota hikmat, yaitu Fahua. Di lain tempat bertepatan di Laut Kebangkitan yang berada di kota petir, kita diperlihatkan seorang anak dan kedua orang tuanya. Anak itu bernama Lan Ge, seorang pangeran di kota petir, sedangkan ayahnya bernama Lan Xiang, sang pemimpin di kota petir, dan ibunya bernama Xiang Yun. Di tempat ini merupakan tempat lautan elemen di wilayah Lan. Lautan elemen sendiri juga dibagi beberapa pulau, baik besar maupun yang kecil, sedangkan yang mereka tempati sekarang merupakan lautan elemen yang terbesar. Dengan itu mereka seharusnya bisa memanfaatkan lautan elemen ini untuk bisa bangkit. Akan tetapi Lan Ge yang memperhatikan ikan di sana malah ia ingin memakannya. Ayahnya pun menjelaskan bahwa ikan-ikan itu bukanlah ikan yang tidak biasa. Ikan itulah yang merupakan penghasil berbagai jenis elemen yang dapat mengakui seseorang elemen apa yang ia miliki. Dikarenakan Lan Ge keturunan darah biru, setidaknya ia diakui oleh satu elemen, seperti Xian Yun ibunya yang memiliki elemen angin dan Lan Xiang ayahnya memiliki elemen petir. Tampak Lan Ge sangat bersemangat ingin menentukan elemen apa yang akan ia miliki, lalu ia pun menanyai apa yang akan ia lakui. Tanpa berpikir panjang ibunya pun menendang Lan Ge sampai membuat ia tercebur di lautan elemen. Di sana mereka melihat cahaya hikmat dari wilayah Fa, dan mengatakan bahwa wilayah Fa mendapatkan seorang anak yang jenius. Tentu itu merupakan Fahua yang mendapatkan pengakuan dari kitab penegak keadilan. Akan tetapi Xiang Jun percaya bahwa anaknya lebih jenius dari itu.
Mereka yang menunggu kemunculan dari Lan Ge, tetapi tidak ada tanda-tanda kemunculan dari dirinya, serta mereka beranggapan bahwa Lan Ge telah tenggelam di lautan elemen, yang membuat mereka panik. Tak lama setelah itu, mereka melihat pasang surut elemen yang mana di sana juga ada Lan Ge yang asik bermain di lautan elemen. Tampak kedua orang tuanya sangat senang dikarenakan Lan Ge mendapatkan 4 ekor ikan yang sama halnya dengan 4 jenis elemen. Lalu elemen itu menyatu dalam tubuh Lan Ge, dengan itu ia merupakan umat ilahi yang menguasai 4 elemen langka. Saat ia tenggelam ke dalam air, kita diperlihatkan Lan Ge yang sudah tumbuh menjadi seorang remaja, yang sedang melakukan pertarungan dan juga disambut dengan meriah oleh orang-orang di sana. Di sini lawan dari Lan Ge bernama Jin Yao, seorang pengendali ruang tingkat 4. Orang itu mengeluarkan kekuatan halilintar agung serta sangat pidinya akan memenangkan pertarungan ini. Akan tetapi Lan Ge dapat dengan mudah menghancurkan serangan itu yang membuat Jin Yao kaget dikarenakan kekuatan Lin Ge sangatlah kuat. Lan Ge yang berniat mengakhiri pertandingan, ia pun mendengar suara ayahnya. Seketika itu ia pun menyerah dan langsung bergegas menemui ayahnya. Tentu tak lupa ia memberikan salam pada fansnya. Ya. 你是我的了！他猎钱，难道你是？没必要进行。挨打！裁判，这儿啊，记仇。一个王子欺负我。所谓的天才。 Sesampainya di istana kota petir yang berada di wilayah Lan, di sini ia sedikit membanggakan diri dikarenakan ia sangat terkenal di pertandingan tadi. Sedangkan di istana pejabat di wilayah Fa, kita diperlihatkan Fa Hua yang juga sudah tumbuh jadi seorang remaja yang bermartabat, lebih melihatkan sikap dewasa daripada Lan Ge yang sedikit kekanak-kanakan. Tampak di sini ia menemui ayahnya. Ayahnya mengatakan tentang 7 mutiara ilahi. Sedangkan di tempat Lan Ge ayahnya juga mengatakan tentang hal yang sama, yaitu 7 mutiara ilahi. Ia sedikit menjelaskan bahwa para leluhur Tian Xian meramal akan terjadi sebuah bencana. Dengan itu kekuatan kedua suku besar yaitu suku monster dan suku roh, menyatukan seluruh benua dan suku laut, untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka, agar bisa membuat keajaiban, dengan cahaya api dan teratai 7 warna sebagai dasar, serta menggabungkan darah 12 iblis kuat dan 12 peri langit, untuk menghasilkan 7 senjata ilahi yang disebut juga dengan 7 mutiara ilahi. Akan tetapi 7 mutiara ilahi yang digunakan melindungi, terjadi kehancuran dari terjatuhnya asteroid monster iblis yang membuat kegagal, serta membuat semua tergoncang dan benua peri terpecah belah. Namun dengan kejadian semua itu membuat umat manusia memiliki kesempatan, dikarenakan di saat itu terjadi 7 mutiara ilahi terhempas serta tidak diketahui keberadaannya. Di lain sisi, Fa Hua sangat penasaran apa yang terjadi, tetapi di sisi lain Lan Ge sangat tidak tertarik dengan semua itu, sampai-sampai ayahnya membujuk Lan Ge dikarenakan 7 mutiara ilahi merupakan senjata legendaris, yang sangat banyak orang yang ingin mendapatkannya. Di lain sisi ayahnya Fa Hua meminta agar Fa Hua bisa mewakili kota hikmat untuk bisa mendapatkan mutiara itu, tetapi hanya bisa mengutus 1 orang dan juga syarat kultivasinya harus berada di bawah tingkat 6. Dengan itu ayahnya hanya bisa berharap bahwa Fa Hua lah orang yang tepat. Dia yang mendengar penjelasan dari ayahnya tentang 7 mutiara ilahi,
Ia pun menanyai apa kehebatan dari mutiara tak berpasangan. Ternyata mutiara tak berpasangan merupakan salah satu mutiara yang paling istimewa di antara 7 mutiara ilahi. Lalu ayahnya pun memerintahkan pasukan orang bijak untuk pergi bersama dengan Fa Hua ke pulau kecil menggunakan kapal. Akan tetapi sesampainya di sana Fa Hua lah yang akan masuk ke pulau itu. Dan seandainya ia bisa menemukan mutiara tak berpasangan, maka ia pastinya dapat perhatian dari utusan langit yang membuat masa depan Fa Hua jadi lebih baik. Di sini ia juga meyakini ayahnya pasti ia akan bisa merebut mutiara tak berpasangan itu. Di lain sisi Lan Ge malah tertidur saat mendengar penjelasan dari ayahnya. Ia tidak mau mendengarkan penjelasan dari ayahnya dan berniat untuk pergi. Ayahnya kembali membujuk dikarenakan keberadaan mutiara tak berpasangan sangat dekat dengan mereka di negeri ketertiban. Dan juga hanya Lan Ge lah yang paling cocok untuk bisa pergi mengambilnya. Akan tetapi Lan Ge tidak tertarik sama sekali. IQ 65 ayahnya ia pun berhasil membujuk Lan Ge untuk pergi. Dikarenakan ia sedikit mengancam Lan Ge agar secepatnya dinikahi. Dikarenakan ia tidak mau dinikahi serta berjanji akan merebut mutiara tak berpasangan itu. Mendengar itu ayahnya sangat senang. Serta sedikit mengatakan bahwa ia emanglah menjunjung tinggi kebebasan, akan tetapi kebebasan tanpa pengorbanan itu tidak ada artinya. Lalu Lan Ge pun pergi. Ayahnya juga sedikit mengatakan bahwa sifat Lan Ge sama persis dengan ibunya, lalu istrinya pun memanggil dirinya. Tanpa kita ketahui mereka mau ngapain, tempat pun berpindah. Lan Ge yang menikmati perjalanannya dengan menaiki seekor lumba-lumba untuk mencari mutiara tak berpasangan sambil bernyanyi. Tanpa ia sadari Fa Hua juga ada di sana yang hampir saja ia menabrak perahu yang dimiliki Fa Hua, yang membuat ia sangat kaget dan malah menyalahkan Fa Hua. Di sini juga mereka berdua saling mengetahui wilayah tempat mereka tinggal. 大望看台，这海面摇摆到春在。星际海流云。Tampak Lan Ge sedikit membanggakan diri bahwa ia akan mendapatkan mutiara tak berpasangan dan menyuruh Fa Hua untuk kembali. Fa Hua pun menunjukkan anugerah ilahinya yang sudah mencapai pengendalian tingkat 5, akan tetapi Lan Ge sedikit mengejeknya, lalu ia pun menyuruh lumba-lumbanya untuk pergi bermain. Dengan ejekan Lan Ge, Fa Hua pun mengeluarkan anugerah ilahi suci tingkat ke-7, yang dibantu juga oleh pasukannya Fa Hua untuk menyerang Lan Ge. Untung saja Lan Ge bisa menghindar dan memberi serangan kembali. Di sini Fa Hua sedikit kaget melihat Lan Ge memiliki 3 elemen, lalu Lan Ge pun kembali menyerang Fa Hua. Akan tetapi Fa Hua masih terlalu kuat bagi Lan Ge, walaupun ia sudah mengeluarkan tubuh elemen petirnya, yang membuat ia terhempas. Di sini ia sedikit kesal pada Fa Hua yang hanya bisanya keroyokan, lalu ia pun menanyai nama dari Fa Hua, dan sedikit memuji Fa Hua. Akan tetapi Lan Ge masih kesal dan mereka berdua sama-sama percaya diri akan mendapatkan mutiara tak berpasangan itu. 一层神赐圣像，哎呦！ 红玉指挥，你叫什么名字？吴胜书。 Dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikan mereka berdua, yang belum kita ketahui siapa omnya, dan mengatakan bahwa Fa Hua dan Lan Ge hanyalah seorang bocah, serta juga menginginkan mutiara tak berpasangan akan jadi milik dirinya. Akan tetapi film pun bersambung. Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Maka akan kita bahas pada part selanjutnya. Sebelum itu saya juga berterima kasih pada teman semua yang sudah subscribe channel ini. Dan saya juga minta maaf atas segala kekurangan dalam spoiler yang Mimin bahas, serta kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.